Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Lutfianti dengan NIM 2413300090. Pada video refleksi kali ini tidak begitu berbeda dengan sebelumnya. Saya ingin menyampaikan sebuah pidato motivasi yang membahas tentang pentingnya bertahan dalam proses kehidupan dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Pada kali ini fokus utamanya adalah sinkronisasi antara pesan verbal dan nonverbal, baik itu gestur, kontak mata, dan penampilan. Langsung saja kita masuk ke dalam praktik pembacaan naskahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nur Asia serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pada video ini, saya ingin menyampaikan sebuah pidato motivasi yang membahas tentang pentingnya bertahan dalam proses kehidupan dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Pertanyaannya, pernahkah kita merasa sudah berusaha keras tetapi hasilnya belum juga terlihat? Dan pernahkah kita merasa tertinggal ketika kita melihat orang lain sudah lebih dulu mencapai sebuah keberhasilan? Perasaan seperti itu tentunya sangat manusiawi. Namun seringkali justru di titik itulah seseorang sedang diuji. Apakah ia akan berhenti atau justru tetap melanjutkan sebuah perjalanannya. Di dalam perjalanan hidup, kita semua pasti pernah berada di fase merasa lelah. Merasa usaha kita tidak cukup, merasa tertinggal dari orang lain, bahkan kadang mempertanyakan kemampuan diri kita sendiri. Di saat-saat seperti itulah, terkadang seringkali kita lupa bahwa setiap orang memiliki perjalanan dan waktunya masing-masing. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan penguatan yang sangat jelas. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 6 yang artinya bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Pesan ini adalah janji, bukan sekedar kalimat penghibur, bahwa setiap perjuangan yang kita jalani pasti memiliki makna dan hasil. Tidak ada keberhasilan yang lahir secara instan. Di balik setiap pencapaian selalu ada proses yang panjang, di mana ada kegagalan, keraguan, bahkan saat kita ingin menyerah. Tetapi justru dari proses itulah yang dapat membentuk kekuatan seseorang. Seperti benih kecil yang berubah menjadi pohon. Ia harus melewati proses tumbuh, panas, hujan, bahkan angin yang menggoyangnya. Namun justru karena proses itulah akarnya menjadi kuat dan pohonnya mampu berdiri kokoh. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tantangan hari ini justru sedang menguatkan diri kita untuk masa depan. Ada kisah seorang mahasiswa yang hampir menyerah kuliah karena merasa kemampuannya tidak sama seperti dengan teman-teman lainnya. Nilainya yang sering biasa saja, bahkan beberapa kali ia harus mengulang mata kuliah. Tetapi ia mulai untuk memperbaiki diri, belajar dengan giat, lebih disiplin, dan terus mencoba. Hingga akhirnya ia berhasil menyelesaikan kuliahnya dan membuktikan bahwa ketekunan bisa mengalahkan sebuah keraguan. Kisah ini menunjukkan satu hal penting, bahwa keberhasilan adalah milik mereka yang tidak mudah menyerah, bukan mereka yang terhebat. Banyak orang yang mampu, tetapi mereka memilih berhenti terlalu cepat karena merasa tidak cukup baik. Karena itu, jangan cepat menilai diri kita ini gagal atau merasa tertinggal. Yang terpenting, kita itu kuat bertahan dalam sebuah proses. Dengan begitu, langkah kecil yang konsisten dapat membawa lebih jauh daripada mimpi besar yang hanya diam saja. Karena pada akhirnya, bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang tetap bertahan sampai akhir. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam pembacaan naskah tadi, saya merasa ada beberapa yang perlu saya evaluasi. Di antaranya adalah ekspresi wajah yang masih kurang hidup. Masih ada ae gitu, atau tersendat saat saya berbicara. Dan juga intonasi yang masih terlalu terburu-buru, serta gerakan saya yang masih kurang luas. Mungkin hanya ini video refleksi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.